Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya, dalam mata kuliah mikrobiologi dan virologi ya. Kemarin kita sudah bersama-sama melihat atau membahas dan mendiskusikan ya terkait dengan tema kita sterilisasi ya, sterilisasi dan disinfeksi ya. Terkait dengan beberapa hal ya, kemarin kita juga sudah membahas ya secara keseluruhan ya beberapa teknik sterilisasi baik itu secara mekanik ya. Kemarin ada filtrasi atau penyaringan ya, yang dengan cara kerjanya menangkap langsung. Bapak sebelumnya suara Bapak kecil banget. Ya. Masih kecil ya suaranya atau sudah bisa di? Masih Pak, suaranya Pak. Mantul kecil Bapak. Terus suaranya mantul-mantul gitu. Gimana? Suaranya gembar Bapak. Halo, coba di ini suara saya di mana? Sudah jelas atau belum? Sudah Pak. Gimana? Udah Pak, udah. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Oh ya, sampai ini ya. Kemarin kita sudah ini ya bersama-sama berdiskusi tentang sterilisasi ya. Tadi sampai di sterilisasi mekanik ya. Ada 3 jenis sterilisasi, sterilisasi mekanik, terus ada sterilisasi fisik, terus ada sterilisasi kimia gitu ya. Yang mekanik kemarin prinsip kerjanya dengan cara menangkap langsung sel mikroorganisme. Jadi prinsipnya ukuran pori-pori dari membran filternya atau penyaringnya, ya, filternya atau alat saringnya ini harus lebih kecil daripada ukuran sel mikroorganismenya atau mikrobanya. Sedangkan berikutnya ada teknik sterilisasi. Kemarin ada pemanasan ya, dan ada penyinaran ya. Di mana pemanasan kemarin ada 2 jenis, ada pemanasan basah ya, yang prinsipnya mengkoagulasi dan denaturasi ya protein ya di dalam sel mikroba ya. Terus ada juga pemanasan kering di mana di situ dehidrasi dan mengoksidasi gitu ya. Prinsip kerjanya dari pemanasan kering. Terus berikutnya masih di sterilisasi fisik dengan cara penyinaran. Salah satu cara kerjanya apa? Metode penyinaran yaitu dengan cara langsung menembus dinding sel dari mikroba dan kontak langsung dengan materi genetik baik itu DNA-nya ataupun RNA-nya sehingga menyebabkan suatu perubahan struktur basa nukleotidanya yang menyebabkan kematian mikroorganisme.
Nah, itu yang penyinaran ya. Terus ada lagi satu kemarin terkait dengan apa namanya sterilisasi kimia ya, salah satunya ada disinfeksi atau disinfektan atau antiseptik kemarin ya. Salah satu contohnya yang sering kita gunakan apa namanya dengan menggunakan sabun ya, cuci tangan dengan menggunakan sabun atau membersihkan pakaian ataupun lingkungan ya dengan menggunakan apa namanya sabun atau bahan kimia agentnya atau sumber bahan kimianya adalah surfaktan, di mana surfaktan itu mempunyai kemampuan atau cara kerja dengan merusak struktur dinding selnya. Ya. Prinsipnya apa namanya dia akan merusak struktur lipid atau struktur lemak yang ada di membran atau dinding selnya. Oke, itu review sekilas ya, review sekilas terkait dengan materi sebelumnya. Ya. Kita hari ini akan mencoba membahas ya, atau mendiskusikan bersama-sama terkait dengan materi kita yang sesuai dengan RPS-nya. Kita hari ini akan mencoba membahas tentang media dan nutrisi. Apa sih media dan nutrisi itu? Kenapa perlu kita bahas dalam suatu mata kuliah mikrobiologi kan itu ya? Karena ketika kita mau menumbuhkan suatu mikroba, kita pasti membutuhkan suatu instrumen ataupun bahan ataupun alat yang akan kita gunakan dalam mengamati aktivitasnya atau morfologinya atau yang lainnya terkait dengan mikroba. Pasti kita membutuhkan suatu media pertumbuhan atau tempat hidupnya atau habitatnya di mana, sehingga kita harus mengetahui media jenis apa terlebih dahulu ya. Terus kalau kita sudah mengetahui media apa yang terkandung, ya, nutrisinya apa yang terkandung di dalam suatu media tersebut, gitu ya. Mungkin di sini ya teman-teman yang lain sudah pernah membaca media pertumbuhan mikroba itu ada apa aja sih, gitu. Ya, mungkin yang lain atau bisa di review terlebih dahulu ya apa yang sudah dibaca ya terkait dengan media dan nutrisi. Jadi kalau kita berbicara media, ada media apa yang biasanya sering digunakan di laboratorium mikrobiologi kan itu. Ya, mungkin dulu di apa namanya pengenalan alat lab atau pengenalan laboratorium di sana sudah dikenalkan ada beberapa jenis laboratorium, salah satunya di dalamnya ada laboratorium mikrobiologi. Nah, di dalam laboratorium mikrobiologi itu ada apa aja sih? Oh, ternyata ada instrumen, ada alat dan bahan. Di dalamnya yang termasuk dalam bahan ada apa? Oh, ternyata ada media, ya media pertumbuhan. Contohnya apa sih media pertumbuhan yang mungkin sering kita kenal atau sering kita ketahui di dalam satu laboratorium mikrobiologi? Ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Jafira. Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara, nutrein yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Media terdapat bermacam-macam yang dapat digunakan untuk isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba maupun untuk transport spesimen dari suatu tempat ke tempat pemeriksaan mikrobiologi. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang terakit untuk menyusun komponen sel. Oke, sederhananya gimana? Sederhananya itu kan kita bisa membaca secara keseluruhan pengertiannya seperti itu. Ketika kita lihat ya sederhananya apa sih media itu? Tempat tumbuh mikroba, Pak. Ya, nutrisinya ada A, B, C. Terus jenis mikrobanya, jenis medianya apa kan itu? Ya, itu aja kata kuncinya. Kalau pengertiannya oke, Jafira tadi sudah menjelaskan panjang ya. Ada yang lain ya yang bisa menjawab media apa aja sih yang bisa kita temukan dalam suatu laboratorium mikrobiologi. Nah, terus isi dalam suatu media itu apa kan itu? Tadi disebutkan juga ada nutrisi. Nutrisinya yang bentuk apa kan itu? Ya, mungkin Rismawati mau mencoba menjawab. Ya, Pak. Ya, silakan. Media pertumbuhan mengandung unsur makro yang dibutuhkan mikroba seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Selain itu, media juga mengandung unsur mikro seperti besi atau Fe dan magnesium Mg. Ada, Pak. Oke, jadi Jafira sama Rismawati tadi sudah menjelaskan ya, ada dua komponen ya, ada pengertian media adalah tempat tumbuh dan seterusnya. Terus ditambahkan oleh Rismawati, di dalam suatu media itu ada unsur makro dan ada unsur mikro. Nah, sudah tadi secara keseluruhan sudah jelas di situ unsur makronya apa? Oh, ternyata ada nitrogen, ada karbon, ada air dan lain-lainnya. Tadi ada 5 unsur
nutrisi ya, atau lima unsur makronutrisi yang paling utama ditemukan dalam suatu media. Itu ada unsur makro dan ada unsur mikro. Unsur makro ini yang harus ada dalam jumlah yang besar ya, sedangkan unsur mikro tadi ada contohnya ada Fe, ada Mn, ada banyak unsur-unsur mikro yang dia dibutuhkan hanya skala kecil. Nah, ini nanti akan kita kelompokkan lagi ya, ketika kita berbicara tentang media ya. Itu tadi nutrisi ya. Ketika kita berbicara media, nanti ada dua jenis media secara umum ya. Ada media konvensional atau media umum yang bisa digunakan untuk menumbuhkan semua jenis mikroba ya. Atau yang kelompoknya ada dari kelompok bakteri. Media konvensionalnya apa? Oh, ada satu media Pak yang disebut dengan nutrien agar. Nah, ini contohnya berarti nutrien agar ini mampu digunakan untuk menumbuhkan atau pertumbuhan dari mikroba kelompok dari bakteri ya. Meskipun ada kemungkinan juga nanti dalam suatu media pertumbuhan Na, nutrien agar, Na ini nutrien agar gitu ya, nutrien agar atau disebut dengan Na. Ini nanti akan sering kita temukan atau kita jumpai ketika praktikum ya. Na ini adalah media konvensional, biasanya ketika kita melakukan suatu uji aktivitas antibakteri ya, biasanya menggunakan Na gitu ya. Na itu apa sih? Nutrien agar singkatannya. Nah, nutrien agar itu apa? Oh, ternyata nutrien agar ini masuk dalam kelompok media konvensional atau media umum atau media yang bisa digunakan untuk pertumbuhan banyak jenis mikroba. Nah, ini biasanya media konvensional atau media umum. Terus ada media konvensional yang biasanya digunakan untuk menumbuhkan atau pertumbuhan dari fungi, biasanya dari kelompok PDA atau disebut dengan potato dextro agar. Nah, sumber unsur makronya apa yang terdapat atau sumber nutrisinya apa dari media Na ataupun PDA? Kalau kalau PDA jelas ya, di situ ada potato, berarti sumber proteinnya atau sumber nutrisinya itu berasal dari ekstrak tumbuhan atau ekstrak nabati ya, dari kentang tadi, ekstrak kentangnya tadi. Nah, sedangkan kalau yang nutrien agar ya, unsur nutrisi utamanya bersumber dari mana? Ya, nutrien agar di sini adalah karena kita lihat dari mikroba khususnya bakteri, di situ membutuhkan pertumbuhan, membutuhkan unsur makronutrisinya ini berasal dari ekstrak daging ya. Biasanya nanti di situ ada mal ekstrak ya, dari dalam artian komposisi media nutrien agar ya, nutrien agar itu nanti ada ekstrak daging, ada pepton, ada glukosa, dan ada agar ya. Nah, itu komposisinya dalam satu media. Nah, ini disebut dengan media konvensional. Nah, Pak, kalau yang media selektif seperti apa? Nanti ada contohnya sebenarnya ya di slide selanjutnya. Kita belum buka slide-nya dulu. Media selektif ini biasanya atau pengertiannya berarti kalau kita berbicara selektif berarti di sini pilih-pilih atau memilih atau tidak untuk semua jenis mikroba. Jadi dikatakan selektif ya, hanya untuk pertumbuhan beberapa atau khusus mikroba tertentu. Ya, jadi di situ ada pembatasnya ya, karena adanya unsur makro dan mikro di sini. Rasio atau persentase yang dibutuhkan dalam suatu media ini nanti akan mempengaruhi atau akan membatasi pertumbuhan mikroba yang lain ya. Seandainya ada mikroba A, dia tidak mampu tumbuh ketika di lingkungan ada kadar Fe meskipun sedikit. Nah, ini kan berarti selektif hanya untuk mikroba tertentu. Nanti ada kelompok unsur makro, unsur mikro. Contohnya apa? Mungkin yang umum ketika kita mau mengisolasi atau memisahkan atau mencari kelompok dari bakteri Escherichia coli, itu ada kelompok dari eosin metilen blue agar atau yang disebut dengan EMBA. Nah, itu ada eosin metilen blue agar. Terus ada juga kalau kita mau menumbuhkan atau mengisolasi dari kelompok Salmonella ya, Salmonella Shigella ya, Salmonella sp, kelompok dari Shigella, itu biasanya ada media selektifnya, contohnya dari kelompok media Salmonella Shigella agar atau yang disebut dengan media SSA. Nah, itu media selektif. Terus ada lagi banyak kalau kita mau membicarakan suatu media selektif di sini sangat luar biasa banyaknya. Bagaimana cara menentukan atau membuat suatu medium selektif ya, kita bisa try and error atau menentukan atau memodifikasi media yang sudah ada berdasarkan struktur genusnya atau berdasarkan struktur kelas dari mikroba. Nanti kita tentukan, oh ternyata kelompok dari genus Salmonella ini jenis nutrisi yang dibutuhkan baik itu unsur makro dan mikronya adalah ini spesifiknya.
kita bisa modifikasi di sana. Jadi nanti ada istilahnya media modifikasi, media A modifikasi. Berarti contohnya ada media A, media Na modifikasi. Berarti komposisi dasarnya adalah Na, terus kita modifikasi, ternyata kita tambahkan aja di situ ada Fe sekitar 0,01 gram, ya, sehingga nanti ada beberapa kelompok mikroba yang lingkungannya ada kandungan Fe-nya yang bisa tumbuh di sana. Nah, ini contoh aja sih. Nah, nanti ketika kita lihat media, jenis-jenis media itu apa aja. Ketika kalian lihat atau searching di Google, nanti ada itu panduan manual media, biasanya dari Mart ya, dari produk Mart gitu ya, media Mart itu. Ya kan banyak itu Mart itu kan mengeluarkan beberapa jenis media. Di situ ada kurang lebih sekitar 1.000 atau 700 halaman ya, yang isinya adalah bagaimana cara membuat suatu media, terus nutrisi apa aja yang harus ada di dalam satu media. Nah, itu salah satunya ada, mungkin nanti bisa kalian searching di manual media ya, manual media yang dihasilkan atau diterbitkan dari Mart ya. Nah, itu mungkin kita coba share screen dulu ya untuk materi hari ini. Kalau kebanyakan ngomong nanti lupa share screen-nya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, sebelum kita mulai materi kita hari ini, atau berdasarkan literatur reviewnya atau membacanya tadi ya, sehingga ketemu ternyata nutrisi dan media mikroba ini seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya dari slide yang sudah tampil di layar ini ya, ini kan ada suatu gambaran ya, ada suatu gambaran pertumbuhan mikroorganisme yang bervariasi ya. Jadi ketika kita lihat ternyata media itu seperti ini ya, ketika di dalam suatu tabung reaksi, ketika berada di dalam suatu ini cawan Petri gitu ya, nanti bentuknya seperti ini ternyata. Ternyata warnanya juga berbeda-beda ya. Pada dasarnya kalau kita lihat di tabung reaksi ini ya, ini kan warnanya sama. Ini kenapa kok bisa menyebabkan suatu perbedaan? Nah, ini juga nanti ketika kita lakukan suatu uji aktivitas fisiologi atau kemampuan aktivitas dari mikroorganisme tadi dalam memanfaatkan atau menghasilkan suatu pigmentasi juga bisa, terus menyebabkan suatu perubahan juga bisa. Biasanya ini ada contoh, ada beberapa mikroba ditumbuhkan di dalam media kongoret gitu ya, warna merah, karena ada rednya tadi, berarti di situ ada warna merah ya. Terus kemampuan media merubah warna ya, sehingga membentuk zona atau halo gitu ya, atau cincin pada media. Itu bisa jadi terbentuk suatu aktivitas fisiologi ya. Salah satunya indikator yang bisa kita amati ya seperti ini. Nah, ini ternyata mikrobanya bisa menghasilkan warna hijau, warna merah ya, dan seterusnya. Oke, jadi ketika kita berbicara nutrisi ya, dalam suatu lingkungan ya, pasti kaitannya dengan pertumbuhan mikroorganisme. Kalau lihat dari slide ini ada yang dibingungkan ya. Ini ada sel gitu ya. Apa sih sel itu kan? Ya. Jadi di sini ini asumsinya yang sel warna ini ya. Oke, kita pakai pen ya. Nah, ini kan agak kecil ukurannya dibandingkan yang warna hijau. Ini asumsi kita ya, asumsi slide ini atau asumsinya sel mikroba, sel makhluk hidup itu kan akan berkembang ya, sel akan bertumbuh ya, tumbuh dan berkembang ya. Nah, ini ternyata benar dari analisis contoh atau slide ini benar, bisa kita bahas atau bisa kita sederhanakan. Sel ini mengalami suatu pertumbuhan ya, dari suatu ukuran yang kecil menjadi ukuran yang besar ya. Ketika menjadi ukuran besar, nanti di sini akan terjadi suatu proses perkembangbiakan, membelah menjadi dua individu yang baru ya. Pembelahan, konsepnya pembelahan biner. Pembelahan biner itu apa? Ya, pembelahan satu sel membelah menjadi dua yang sama persis atau identik dengan sel sebelumnya. Jadi di sini tidak ada induk, tidak ada anak. Jadi satu sel ini ya, warna hijau yang besar ini akan terbagi menjadi dua ya, akan membelah menjadi dua, dimulai dari pembelahan inti diikuti dengan pembelahan dinding selnya, sehingga nanti akan membentuk dua sel yang sama persis, tidak ada anak, tidak ada induk. Jadi sel ini membelah menjadi dua dengan ukuran yang sama ya, kembali lagi ukuran yang sama, tidak sama dengan induknya tadi. Nah, di sini nanti ya, prinsipnya kan pembelahannya kan 2N ya.
prinsip pembelahan itu kan sifatnya 2N. Nanti di pertemuan selanjutnya ada kita bahas tentang perkembangbiakan. Nah, 2N ini kan berarti 1 menghasilkan 2, terus nanti 2 menghasilkan 4, 4 menghasilkan 8, dan seterusnya. Ya, sehingga kenapa pertumbuhan bakteri itu sangat cepat ya, kemampuan pembelahan ini ya, pembelahan biner ini yang sifatnya 2N ini akan terus terjadi ya. Nah, ketika kita amati ya dalam pertumbuhan dan perkembangan sel ini ternyata membutuhkan apa? Oh, ternyata di sini membutuhkan nutrisi ya. Jadi kemampuan atau untuk kebutuhan hidup ya, keberlangsungan suatu hidup dari sel bakteri di sini atau sel mikroba ini membutuhkan nutrisi ya. Tidak hanya nutrisi ternyata ya. Kalau dilihat di sini ada faktor lingkungan, environment factor. Ya, jadi ada faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari mikroorganisme. Ya, jelas di sini ada pH, ya keasaman. Oke, terus ada temperatur, ya, tekanan berarti suhu ya. Ada suhu, ada tekanan dan lain-lainnya. Banyak ya, banyak sekali ketika kita berbicara tentang faktor lingkungan ya. Mungkin di mata kuliah biologi atau biofisika gitu dijelaskan ya faktor-faktor yang ada di lingkungan itu apa aja. Oh, ada suhu, ada temperatur, ada kelembapan ya dan lain-lainnya ya. Itu merupakan faktor lingkungan. Ketika faktor ini ya ini mempengaruhi suatu lingkungan, maka nutrisi juga akan meskipun banyaknya nutrisi ini bisa jadi tidak berpengaruh ya. Jadi dua hal ini ya antara nutrisi dan temperatur atau faktor lingkungan ini harus saling apa namanya ya, saling terkait atau saling mendukung ya untuk terbentuknya pertumbuhan dan perkembangan dari sel mikroba. Oke. Nah, ya, ini kalau kita berbicara tentang pertumbuhan mikroorganisme ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Belum. Oke, kalau belum kita lanjutkan. Ya, jadi ini ya konsepnya pertumbuhan dan perkembangan di sini ada dua ya yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada lingkungan ya, faktor lingkungan dan ada faktor nutrisi ya. Faktor nutrisi ya nanti apa aja isinya. Oh, ternyata di dalam faktor nutrisi itu ada unsur makro dan ada unsur mikro. Unsur makronya apa? Oh, ternyata ada 5 kelompok unsur makronutrisi yang harus ada di dalam satu media agar mikroba atau bakteri ini bisa berkembang ya, dari 1 berkembang menjadi 2 dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa mengukur terkait dengan kurva pertumbuhannya. Nah, ini ya kemarin kan di depan sudah saya singgung apa sih kurva pertumbuhan ya. Kurva pertumbuhan ini salah satunya untuk mengetahui aktivitas dari sel bakteri ini kan itu ya. Oke, nah ini nutrisi tadi sudah dijelaskan ya. Nutrisi itu pengertiannya apa kan itu, atau nutrisi itu merupakan proses apa kan itu ya, untuk kebutuhan proses apa ya. Oh, ternyata nutrisi ini apa namanya, di mana mikroba memerlukan energi, bahan dan bahan untuk membangun tubuhnya. Jadi tadi jelas ya ketika kita mengatakan membutuhkan suatu nutrisi itu untuk apa ya, untuk tumbuh dan berkembang ya. Untuk tumbuh dan berkembang dari mikroba tadi ya gitu. Nah, terus ada proses reaksi kimia yang berlangsung ya dalam kaitannya dengan energi dan bahan tersebut dan bahan-bahan tersebut disebut dengan metabolisme. Jadi di dalam tubuh mikroba ini ada proses metabolisme ya. Ya, selain terjadinya suatu apa namanya, mikroba membutuhkan suatu energi ya. Energi ini berarti di mana dihasilkannya? Oh, dihasilkan dari atau diperoleh dari adanya asupan nutrisi. Oh, ternyata juga di dalam mikroba ini ada suatu proses, ada proses metabolisme ya. Tadi di kemarin sudah saya sebutkan ada metabolisme primer ya, ada primer dan ada metabolisme sekunder gitu ya. Ya, metabolisme primer kemarin untuk apa di sana? Nah, di sini ketika banyaknya nutrisi ini nanti ya, ini nanti akan mempengaruhinya di sini, di metabolit primernya. Oh, sorry. Mana ini tadi? Oke. Nah, ini pengaruhnya di sini terkait dengan metabolit primer. Metabolit primer ini kan kemarin untuk apa? Oh, ternyata di metabolit primer ini untuk perkembangbiakan ya, perkembangbiakan. Ya, sedangkan di sini ini untuk apa? Oh, ternyata untuk menghasilkan suatu produk ya. Jadi sama, meskipun di metabolit primer ataupun metabolit sekunder, di sini mikroba tetap membutuhkan suatu nutrisi dalam proses metabolismenya. Ya. Oke, itu ya untuk metabolis.
dan untuk nutrisinya tadi. Nah, di sini fungsi makanan ya. Fungsi utama makanan itu ada 5 golongan ya. Ini biasanya ini disebut dengan unsur makro yang harus ada dalam suatu lingkungan. Jadi fungsi utama makanan di sini ada 5 golongan. Yang pertama ada air ya. Terus ada sumber aseptor elektron ya. Terus adanya sumber karbon dan sumber energi ya. Terus adanya sumber sulfat dan sumber nitrogen dan adanya oksigen. Ada atau tidak adanya oksigen. Ya, nanti tergantung mikroba apa yang akan kita tangkap. Seandainya oksigennya di sini adalah mikroba yang tidak membutuhkan oksigen, ya maka bisa kita kondisikan suatu lingkungannya. Ya. Nanti bisa bersifat aerob ataupun bersifat anaerob. Nah ini kalau kita lihat air itu apa? Oh ternyata kalau kita lihat dari struktur sel, air ini merupakan komponen utama ya, komponen utama dari penyusun sel. Sehingga kemarin disterilisasi secara fisik ya dengan cara pemanasan kering. Di situ kan pertama-tama panas ini akan mendehidrasikan, dehidrasi dari struktur sitoplasma. Sitoplasma ini kan merupakan kumpulan atau cairan ya, di mana di sini nanti ya kelembapan ataupun kondisi suatu media ini harus diperhatikan komponen atau nutrisi air. Nah, seandainya airnya lebih tinggi daripada komposisinya, ini bagaimana Pak? Ya media kita tidak akan jadi ya. Ada rasio persentase, nanti mungkin saya tampilkan kalau tidak di sini secara detailnya mungkin di praktikum ya, untuk bagaimana membuat suatu pembuatan media ya. Ini bagaimana komposisinya ketika kita berbicara media Na, ketika kita berbicara media SSA dan lain-lainnya. Nah, fungsinya di sini atau berfungsi antara lain sebagai sumber oksigen ya, sumber oksigen, terus alat pengangkut dan metabolisme. Jadi ketika kita lihat ya, kenapa merupakan suatu sumber oksigen ya, kalau kita lihat struktur air kan H2O gitu ya. Nah, ini O-nya yang terikat ini bisa dimanfaatkan ya ketika ada kelompok mikroorganisme bisa memanfaatkan oksigen yang berasal dari struktur air itu sendiri atau sifatnya H2O tadi. Oke, nah berikutnya tadi ada aseptor elektron gitu ya, sumber aseptor elektron di sini. Apa sih kaitannya dengan sumber aseptor elektron? Di sini ya, proses oksidasi biologi ya. Aseptor elektron di sini kan kaitannya dengan proses oksidasi biologi ya, dalam atau proses pengambilan dan pemindahan elektron dari suatu substrat. Terus penangkapan elektron ini disebut dengan aseptor elektron. Jadi untuk memindahkan suatu partikel ataupun nutrisi ataupun di sini elektron ya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, ini membutuhkan suatu aseptor ya. Nah, disebut dengan aseptor elektron, di mana untuk penangkap elektron ini disebut dengan aseptor. Nah, aseptor itu ada apa aja? Oh, ternyata di sini ya, pada mikroba dapat berfungsi untuk sebagai aseptor elektron. Ini ada senyawa apa aja? Oh, ternyata ada oksigen juga bisa, ada O2. Terus ada senyawa organik seperti halnya di sini ada juga yang lainnya seperti NO3, NO2-, N2O gitu ya. Nah, ini atau Fe++. Nah, semuanya ini adalah suatu jenis senyawa yang harus ada di dalam satu lingkungan ya. Karena ketika tidak ada senyawa ini atau aseptor elektron ya di dalam suatu lingkungannya ya, maka transport atau perpindahan suatu elektron dari satu tempat ke tempat yang lain ini tidak bisa terjadi gitu ya. Kalau mungkin di konsep kimia ya, kimia ini kan ada ya, ada suatu senyawa diikat oleh senyawa yang lain sehingga akan mengakibatkan suatu reaksi. Nah, di situ kan sama prosesnya seperti itu. Nah, terus, nah ini terlalu ini ya, slideshow-nya ya. Terus ada sumber karbon dan sumber energi ya. Di mana sumber karbon dan energi di sini merupakan organisme yang dapat memperoleh energi melalui fotosintesis ya, atau melalui oksidasi senyawa organik dapat digunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah kelompok mikroba atau mikroorganisme fotosintetik ataupun yang melalui oksidasi ya, senyawa organik. Di sini apa sumber karbonnya yang bisa digunakan? Oh, ternyata karbon dioksida atau CO2 gini ya. CO2 ini bisa digunakan sebagai karbonnya. Jadi nanti komposisi ini kan bisa dilihat dari unsur makro yang menyediakan. Ada sumber C dan ada sumber N gitu ya. Nah, sumber C-nya ini dari mana ya? Dari lingkungan itu sendiri. Jadi, lingkungan itu mana ya? Berarti di dalam suatu media. Disuplai oleh apa? Oh, ternyata disuplai oleh ekstrak daging tadi. Semua organisme ya, selain
tersebut di atas ya memperoleh karbon yang berasal dari bahan organik. Ya. Jadi ini khusus kelompok dari kelompok mikroba fotosintesis dan yang mengalami oksidasi ya atau melalui proses oksidasi senyawa organik. Tapi selain itu ya sumber karbonnya dari mana? Oh ternyata dari bahan organik yang biasanya dari bahan organik berperan sebagai sumber karbon dan energi sebagai apa ini? Diasimilasi ya, diasimilasi ke dalam materi sel dan sebagai sebagian dioksidasi untuk menghasilkan energi gitu. Jadi sumber karbon di sini ya kalau kita lihat ya ini untuk kebutuhan dari material sel ataupun juga digunakan untuk menghasilkan suatu energi. Jadi aktivitas jadi kenapa tadi sumber karbon ya atau sumber C ini merupakan kelompok makro ya, salah satunya kelompok makro ya karena di sini merupakan komponen untuk menyusun material dari sel mikroba dan menghasilkan suatu energi. Oke, ini masih kaitannya dengan lima kelompok fungsi makanan tadi ya. Ini ada sumber sulfur ya, sumber sulfur dan nitrogennya. Ya, kalau tadi C tadi ini kaitannya dengan material sel dan kaitannya dengan apa tadi yang C tadi? Ya, kaitannya dengan energi ya, bisa terkait dengan material selnya. Terus kaitannya dengan apa namanya pembentukan atau memperoleh suatu energi. Nah, sedangkan untuk sulfur dan nitrogen, ya di sini kalau kita lihat ya kedua unsur ini di dalam sel, ya terutama dalam bentuk senyawa tereduksi, yaitu dua jenis ini ada sulfur dan amino, ya amino group. Jadi di sini ada kelompok asam-asam amino gitu ya. Terus mikroorganisme menggunakan nitrogen dalam bentuk amonium, nitrat ataupun asam amino ya dan protein. Ya, beberapa mikroba dapat menggunakan N2 ya nitrogen atau gas yang bersumber dari nitrogen. Jadi di sini ya ketika kita lihat ya kenapa sih ketika kalian berbicara ada kelompok mikroba yang memfiksasi N atau fiksasi N atau mikroba fiksasi N ya. Ada mikroba fiksasi nitrogen. Nah, N-nya nitrogennya ini di mana? Oh, ternyata ada kemampuan mikroba yang menggunakan nitrogen bebas yang tertangkap di partikel sedimen atau tanah. Seandainya kita tahu ya lingkungan tanah ini tercemar oleh nitrogen ya. Atau adanya apa namanya siklus N ya, siklus N. Nah, nanti kan muaranya di mana? Oh, ternyata kembali lagi ke tanah gitu ya. Oh, di tanah ini ada kelompok mikroba yang non asosiasi atau tidak berikatan dengan tumbuhan atau yang lainnya. Ini mampu memanfaatkan sumber N-nya ya secara langsung. Ya, ataupun ketika kita lihat ya, di sini ada sulfat terutama digunakan dalam bentuk teroksidasi ya, ketika mikroorganisme dapat mereduksi sulfat ya. Beberapa memerlukan H2S ataupun sistein ya sebagai sumber sulfatnya. Jadi di sini untuk apa namanya tidak semuanya ya mikroba dapat mereduksi sulfat, tapi sulfat di sini juga merupakan komponen makro dalam suatu medium ataupun dalam suatu makanan tadi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Berikutnya ada oksigen ya. Di sini oksigen itu apa sih? Karena kalau kita lihat kan oksigen itu selalu ada dalam bentuk air gitu ya. Karena tadi komponen utamanya kan ada air tadi, ya terus ada CO2 ya. Ini berarti karbon juga di dalamnya ada oksigen gitu ya. Dan banyak bahan organik yang lainnya yang mengandung O2 berarti di situ bisa dirombak oleh mikroba dengan mekanisme enzimatis ya sehingga dapat dimanfaatkan oksigennya untuk kebutuhan hidup. Terus banyak mikroba bergantung pada oksigen molekuler gitu ya atau O2. Terus O2 di sini mempunyai fungsi utama sebagai aseptor elektron yang terakhir pada konsep pada suatu proses respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen bebas gitu ya. Oke. Nah, ini apa ini? Kalau kita lihat selain apa namanya 5 unsur tadi, itu ada juga ada nutrien aksesoris atau nutrisi tambahan gitu ya. Di mana senyawa yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan konsentrasi yang sangat kecil ya. Biasanya ini nanti dikelompokkan dalam suatu unsur mikronutrisi gitu ya. Senyawa-senyawa ini disebut juga sebagai faktor tumbuh gitu ya. Sehingga kenapa ketika kita berbicara aksesori nutrisi ya, ini kembali lagi ke sini ya, diperlukan bagi pertumbuhan dalam konsentrasi yang kecil. Nah, ketika jumlahnya ini tinggi atau meningkat atau banyak gitu ya, maka di sini nanti juga akan berpengaruh terkait dengan faktor pertumbuhan. Karena banyaknya aksesoris nutrisi tambahan ini dalam suatu media ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhannya.
ya. Terus ada 3 tipe ya dari aksesori nutrisi. Ini bisa dari kelompok asam amino ya, terus ada dari basah ini pirin dan piridin, terus ada juga dari kelompok vitamin ya. Jadi ini juga nanti bisa ada ataupun bisa tidak ada. Ketika ada, ini nanti juga akan bisa mempengaruhi faktor tumbuh dari mikroorganisme. Nah, ini contoh yang makronutrisi tadi ya. Ketika kita uraikan tadi 5 fungsi makanan yang dari air, terus ada aseptor elektron, terus ada sumber sulfur dan nitrogen, terus ada sumber karbon, dan terakhir ada sumber oksigen. Nah, kita bisa pisahkan kelompokkan secara terperinci makronutrisi ini apa aja dan fungsinya bagaimana. Oh, ternyata ada sumber C atau sumber karbon di sini. Jelas di sini sumber karbonnya apa? Ya tadi bisa kita lihat dari bisa jadi dari kelompok CO2. Oh, ternyata penyusun bahan-bahan organik sel. Jadi di sini kan kaitannya apa tadi? Kalau kita amati dari materi sebelumnya atau slide sebelumnya, di sana menyusun material ya, material dari sel. Ya. Terus ada ini hidrogen ya, penyusun air ya. Jelas ini merupakan komponen utama dari pertumbuhan ya. Jadi dalam makronutrisi ini unsur C, unsur H, unsur O, N, S, P dan K ini harus tersedia di dalam satu medium pertumbuhan. Nah, tersedianya ini apakah harus tunggal, Pak? Tidak ya, kesediaan unsur makro ini tidak harus tunggal, dia bisa kompleks ya, bisa berikatan dengan yang lainnya gitu ya. Sehingga nanti mikroba di sini dapat memecahkan suatu struktur senyawa atau material atau unsur makro nutrisi yang tersedia di dalam satu lingkungannya tadi. Nah, ini ada unsur oksigen, terus ada nitrogen, sulfur dan lainnya ya, ada beberapa jenis. Nah, ini kaitannya dengan beberapa fungsinya. Nah, itu ada nutrien tadi. Nutrien di sini kaitannya dengan asam-asam amino tadi, atau amino group tadi ya kan. Jelas di sini N di sini menyusun struktur protein, asam nuklein, terus ada koenzim yang lainnya. Jadi terbentuknya seandainya gini, kenapa dalam suatu media ini unsur N-nya tidak ada, Pak, atau rendah, hanya tersedia dari unsur C-nya. Ya, ketika tersedia dari unsur C, tetapi unsur N-nya ini tidak tersedia, salah satunya terkait dengan penyusunan protein, asam nukleat, di sini nanti tidak akan bisa menyusun dari material. Jadi kelompok unsur makro ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena nanti ketika tidak ada unsur makro, maka mikroba di satu lingkungan ini tidak akan tumbuh, karena untuk tumbuh dan berkembang ya, baik itu untuk aktivitas penyusun selnya, untuk organel dan lain-lainnya, ini tidak terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi ya apa ya, berarti pertumbuhan dari suatu mikroba ini tidak akan bisa terjadi ketika tidak ada unsur makronutrisinya. Jadi nanti bisa dilihat ya, contohnya ada media Na, nutrien agar. Pak, di nutrien agar itu kan komposisinya kan ada malekstrak atau ekstrak daging yang pertama, terus ada pepton, terus ada glukosa ya, terus ada air. Nah, ini dari 4 jenis ini bisa nggak ya? Contohnya kita lihat dari satu komponen terperincinya seperti ini ya. Jadi ada ekstrak daging, ada pepton, ada glukos dan ada air. Nah, ini kan pasti ketemu di situ. Unsur makro ini pasti ada di sana ya. Semuanya ada di dalam 4 komposisi tadi. Nah, contohnya kita bisa lihat salah satu contohnya dari unsur N dan P-nya, unsur N sama C-nya ini tersedia di ekstrak dagingnya. Terus ada lagi unsur mungkin unsur fosfatnya atau penyusun asam nukleidnya atau fosfolipidanya, di situ tersedianya di dalam kelompok peptonnya. Ya, terus ada lagi dari glukosanya ya. Terus ada dari air ya. Salah satunya bisa jadi menyusun dari H, O ataupun K-nya, sehingga pertumbuhan dari mikroba ini bisa terpenuhi. Sehingga kenapa nutrien agar ini dikatakan sebagai media konvensional ya. Salah satunya unsur makro di sini sangat lengkap, sehingga beberapa jenis mikroba atau banyak mikroorganisme mampu tumbuh dan berkembang dengan menggunakan komposisi nutrisi yang tersedia di dalam media nutrien agar. Oke, nah berikutnya di sini ini ada unsur mikronutrisi. Ya. Nah, ini tadi siapa tadi sudah menjelaskan ya, di dalamnya ada Fe contohnya. Ini ada Fe, penyusun dari sitokrom dan protein home atau non home ya, protein yang ada di dalam ataupun yang di luar ya, dalam inti sel ataupun di luar gitu ya. Jadi ini keberadaannya hanya sedikit ya.
ketika jumlah ini ada kompleks dalam suatu lingkungan, dalam suatu media, bisa jadi keberadaan yang lengkap ini malah membatasi pertumbuhan, ya, tidak bisa tumbuh mikroorganisme tadi karena adanya banyak atau lengkapnya komposisi mikronutrisi, ya. Mikronutrisi ini kan ketika di dalam pertumbuhan atau aktivitas dari mikroba ini dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, ya. Jadi ini kan kata kuncinya kan kembali sini, mikro berarti kan kecil atau sedikit gitu ya. Oke, jadi ini beberapa contoh, ada Ca, ada Mg, ya, magnesium, terus ada Mn, terus ada Mo, Zn, Cu, ya. Nah ini singkatannya bisa dicek lah di apa namanya. Saya sendiri kurang hafal ya secara keseluruhan. Kalau menghafalkan singkatan-singkatan kimia ini ya nanti bisa dicek aja di apa namanya di Google gitu ya. Secara terperincinya apa gitu ya. Jadi gambaran sederhananya gini, ini ada Ca, Mg, fungsinya apa? Oh ternyata Ca di sini sebagai kation seluler ya, berarti juga bisa digunakan sebagai koreseptor di situ. Nah, atau juga di sini sebagai kofaktor untuk beberapa enzim ya. Jadi bisa jadi aseptor elektron juga di sini kan fungsinya ya, meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit ya. Terus ada juga Mg di sini sebagai kation seluler untuk meningkatkan enzim pada suatu substrat ya, ini fungsinya. Nah, ketika kita mau melakukan suatu produktivitas atau memproduksi suatu enzim yang dihasilkan oleh mikroba, maka unsur mikro yang ada di suatu media ini juga harus diperhatikan, unsur Mg ini. Jelas kan di sini berkaitan dengan enzim pada suatu substrat atau selain ini bisa juga dari kelompok Ca. Nah, ini kan kalau kalian ketemu di beberapa referensi ini kan tidak hanya tunggal Ca tunggal atau Mg tunggal, biasanya di sini ada MgFe4 gitu ya, banyak ya ikatannya bisa bergabung dengan senyawa-senyawa yang lain. Nah ini kondisi pertumbuhan ya tadi yang di atas tadi kan kaitannya dengan faktor lingkungan, yang di bawah terkait dengan nutrisi. Berarti nutrisi tadi ada unsur makro dan ada mikronutrisi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Atau jangan-jangan sudah tidur semua ini? Iya. Enggak, Pak. Oke, jadi ini ya unsur apa namanya kondisi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa hal tadi, ya, sehingga dua hal tadi nutrisi dan faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seandainya kita tahu, Pak, saya sudah membuat suatu media pertumbuhan, terus saya bingung Pak, media ini mikroba ini dia tumbuhnya pada suhu apa namanya 40 derajat Celcius Pak. Tapi kita kebetulan tidak ada suatu lingkungannya yang bisa mengatur suhunya ya. Ini bagaimana ya? Pasti nanti di sini efektivitas, bahkan di sini temperatur ini nanti bisa menghalangi pertumbuhan. Ya, harusnya di suhu 40 ternyata kita tidak sesuai lingkungannya. Yang kita berikan adalah suhu ruang antara 30 ya 28 29 30 kan itu. Ya, berarti di sini selisihnya sekitar 10 derajat ya. Bisa jadi mikroba yang tumbuh jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan kan itu. Nah, ini ada pH, ada CO2, ya, terus ada juga tekanan hidrostatis, ya, terus ada temperatur, ya, terus juga terkait dengan oksigen. Nah, ini juga oksigen ini kalau kita amati ya, biasanya kita mau menumbuhkan mikroba aerob, ya, tetapi anaerob gitu ya, tidak membutuhkan oksigen bebas lah prinsipnya gitu. Tetapi kita tidak bisa, kita tidak ada reaktornya untuk mengkondisikan lingkungan yang tanpa oksigen. Ini bagaimana ya? Bisa jadi ya, pelakuan dan pertumbuhan mikroba yang kita lakukan tadi tidak akan ketemu jenis mikroba yang kita inginkan. Nah, ini pH. Jadi pH itu kan kaitannya dengan asam basah ya, suatu lingkungan, suatu media. Nanti biasanya ya di dalam suatu media, seandainya kalian ketemu nanti silakan kunjung ke lab ya, dilihat tanya ke mbaknya atau yang ada di lab, yang jaga di lab, saya pengen lihat media nutrien agar atau media potato dextro agar atau media lactosaprot gitu ya. Nah, nanti silakan kalian lihat. Di situ ada komposisi di dalam satu wadah itu ada komposisinya, terus ada pH standarnya. Jadi ketika kalian buat suatu pH media, pH-nya bisa kalian ukur ya. Apakah sudah sesuai pH-nya kurang lebih 5 sampai 7 kan itu. Nanti di situ kan kisaran pH netral ya. Nah, nanti di pH netral kalian mau menangkap kelompok pH yang di bawah 5 ya. Ya, maka kita sesuaikan lagi medianya.
ya meskipun kita menggunakan Na, ya kita tambahkan sehingga menyebabkan perubahan pH yang didapat di dalam suatu media tadi pH-nya di bawah 5 sehingga nanti kelompok mikroba yang mampu hidup di bawah suhu atau pH netral ya atau pH asam atau basah nanti ya itu bisa kita tangkap kan itu ya seandainya kita mau nangkap kelompok pH asam ya mikroba yang mampu tumbuh di lingkungan gambut ya. Nah, kan itu kan kondisi lingkungan kan asam tetapi kita pakai media yang pH-nya pH netral kira-kira dapat enggak ya ini karena faktor tumbuh ya maka bisa jadi kita tidak akan mendapatkan suatu pertumbuhan mikroba yang berasal dari atau dari kelompok mikroba yang mampu tumbuh pada pH asam kan gitu. Ya, jadi ada tumbuh di suatu media tadi tumbuh bisa jadi media mikrobanya tumbuh tetapi bukan dari kelompok mikroba yang tumbuh di lingkungan asam kan itu ya karena pH-nya tadi pH netral ya tidak sesuai maka bagaimana kita rubah pH netral menjadi pH asam ini bagaimana ya kita tambahkan suatu komponen nutrisi yang lainnya sehingga menyebabkan suatu perubahan struktur media. Nah ini berdasarkan kemampuan tumbuh ya pH optimal pertumbuhan mikroorganisme ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa ya. Ada yang kelompok dari mikroba alkalifil gitu ya pertumbuhan pH-nya berapa? Oh ternyata di pH 8,4 sampai pH 9,5. Ini kelompok dari bakteri nitrat dan kelompok dari rhizobia. Nah ada juga dari kelompok pH 2 sampai 5 ini kelompok dari lactobacilli atau lactobacillus gitu ya. Biasanya ini pada kelompok Yakult ya atau minuman probiotik ya. Terus ada kelompok mikroba neutrofil atau mesofil. Nah, ini kisaran pH netral kan. Di sini contohnya dari Pseudomonas aerogenesa gitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara di poin sebelumnya ya, pH di sini apa sebenarnya ya? Nah, ini ada beberapa pengertian yang bisa dilihat di poin sebelumnya ya. Untuk tiap mikroba di sini mempunyai atau untuk tiap mikroba dikenal dengan adanya pH optimum, pH minimum dan pH maksimum. Di mana ada toleransinya. Kisaran pH berapa suatu mikroba ini bisa tumbuh ya atau ada pH optimumnya berapa? Ya, pH maksimumnya berapa ketika dia toleransinya. Nah, seandainya ini berarti pH minimumnya adalah 8,4, maksimumnya adalah 9,5. Optimumnya berarti di sini ada kelompok dari berapa di situ? 9 ya. Berarti ada di 9. Ada di 9 itu adalah optimumnya pH-nya 9. Oke, ini dilihat dari unsur pH. Ya. Terus ada unsur temperatur ya. Merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan mikroba. Jelas ya, tidak hanya pH, di situ juga ada temperatur ya. Temperatur di sini nanti bisa dikelompokkan ya. Sama dengan sebelumnya ya. Nanti di temperatur di sini juga dikenal adanya beberapa pengelompokan mikroba berdasarkan suhu yang mampu dia tumbuhi atau mampu tumbuh atau mampu hidup dalam satu lingkungan dengan kondisi suhu yang berbeda. Oh ternyata ada mikroba ini yang mampu tumbuh di kondisi lingkungan 0 derajat sampai 30 derajat Celcius ya. Optimumnya adalah suhu 15 derajat. Ini ada contohnya di sini dari kelompok Vibrio marinus ya. Biasanya ini suhu di 0 derajat sampai ke 30 derajat atau optimumnya di suhu 15 derajat. Jadi di kutub itu berarti ada mikroorganismenya ya meskipun suhunya dingin ya. Ataupun kisaran antara 0 sampai 30 derajat. Nah, terus ada kelompok dari mikroba mesofil. Nah, ini tadi kan dari kelompok kriofil gitu ya. Nah, berikutnya ada kelompok dari mesofil ya. Berarti suhunya berapa di sini? Ini kita lihat ya. Ternyata minimumnya dia bisa tumbuh di 15 derajat Celcius, tapi optimumnya ini hanya di suhu 25 sampai 37 derajat Celcius ya. Maksimumnya bisa jadi di 45 sampai 50 derajat. Nah, ini contohnya dari Agrobacterium letum gitu ya. Nah, terus ada juga yang termofil. Berarti di sini dia mampu suhu yang panas. Ini kan dingin ya. Ini sedang ya. Ini suhu tinggi ya. Kelompok mesofil. Berarti bisa jadi nanti di ini suhunya kan maksimumnya 75. Ya, kira-kira ada beberapa penelitian nanti kalau kalian tertarik ya. Ada enggak Pak di larva ya
larva gunung ya, atau di tempat gunung berapi itu ya, ada nggak mikrobanya? Nah, ini kalau kita bisa membuat suatu perlakuan inkubasinya, itu memungkinkan bisa ditumbuhkan oleh atau bisa terdapat mikroorganismenya. Ya, jadi meskipun suhunya berapa derajat Celcius itu ya, nah ini berarti kan kelompok dari termofilik gitu ya. Ya, dari mikroba termofilik atau mikroba ekstrim di sana dari segi suhu ya. Nah, ketika kita bisa memodifikasi suhu inkubasinya sama persis dengan lingkungannya, ini bisa memungkinkan kita temukan suatu kelompok mikroba termofilik. Oke. Nah, ini temperatur tadi ya, masih temperatur ini banyak sekali ya, berpengaruh terhadap laju pertumbuhan metabolisme. Jadi, ketika kita menumbuhkan ini, kita inkubasinya juga sama dengan kondisi aslinya ya. Kaitannya untuk apa ya? Kaitannya dengan laju metabolisme atau pertumbuhannya atau aktivitas dari mikroba tadi. Terus temperatur tinggi ini ya, menyebabkan denaturasi protein atau dehidrasi protein atau teroksidasinya suatu protein dan enzim yang ada di dalam tubuh. Ya. Nah, ini konsepnya seperti itu, seperti hanya di apa namanya sterilisasi kemarin. Titik kematian termal suatu temperatur ya yang dapat mematikan suatu spesies mikroba dalam waktu 10 menit akan kondisi tertentu ya. Jadi ada suatu titik termal terkait dengan kemampuan hidup atau mematikan suatu mikroorganisme. Terus waktu kematian termal di sini adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu spesies mikroba dalam suatu temperatur yang tepat. Jadi ada apa namanya dua hal ya, titik termal terus ada waktu termal. Jadi ini masih ada ringnya gitu ya. Nah, kalau ini sudah tepat ya, suhunya pada suhu berapa gitu ya. Terus faktor yang mempengaruhi titik kematian termal waktu dan temperatur, kelembapan, spora dan lain-lainnya. Jadi meskipun apa namanya kita ketahui ada banyak mikroba, ternyata titik kematian termalnya terus titik waktu kematian termalnya ini berbeda-beda karena kemampuan adaptasi atau karakteristik dari mikroorganisme tadi juga berbeda, sehingga ini nanti yang dihasilkan dari 2 poin ini juga berbeda. Oke, berikutnya ada tekanan hidrostatis gitu ya. Mikroba yang hidup di dalam laut ya dengan tekanan tinggi, misalnya di Samudra Pasifik ya dengan apa namanya tekanan lebih dari 16.000 pound per inch ya, atau apa namanya ini persegi ya, persegi barofil gitu ya. Jadi ini adalah istilahnya adanya suatu tekanan hidrostatik atau tekanan lingkungan. Ya. Tekanan lingkungan yang mempengaruhi aktivitasnya. Seandainya tekanannya semakin kuat, maka hanya beberapa jenis mikroorganisme atau kelompok mikroba ekstrim yang mampu bertahan hidup dalam suatu lingkungan tadi. Nah, di sini tadi kan dijelaskan ada beberapa contoh lingkungan ekstrim. Yang salah satunya di situ suhunya rendah, ya, sampai 0 derajat Celcius. Terus ada suhunya tinggi tadi, ya suhu tinggi bisa jadi lebih dari 100 derajat Celcius gitu ya. Nah terus ada lagi ya terkait dengan hidrostatis, tekanan yang ada di lingkungan ini sangat kuat, nah, ini juga akan mempengaruhi. Ya. Tekanan tinggi menyebabkan denaturasi protein atau dan juga terjadinya inaktivasi enzim, ya. Pengecilan volume koloid, ya terus naiknya vikositas cairan, ya, yang dan di apa ini sosiasi elektrolitnya. Jadi jelas ketika adanya pengaruh suatu tekanan hidrostatis dari lingkungan, ini apa yang terpengaruh ya? Salah satunya di sini ada dehidrasi, denaturasi protein, inaktivasi enzim, ya terus ada pengecilan atau penyempitan volume koloid yang ada di dalam sel dan adanya vikositas ya, vikositas dan diisolasi elektrolitnya di dalam selnya itu sendiri yang disebabkan adanya tekanan hidrostatis ya, atau tekanan yang ada di lingkungannya tadi. Nah, terus ada karbon dioksida, ya. Jadi ada CO2-nya juga di sini mempengaruhi. Media nutrien yang untuk bakteri autotrofik, ya, biasanya mengandung sodium bikarbonat dan diinkubasi pada udara yang mengandung CO2. Ya. Biasanya ini kelompok apa? Ya. Ini adalah kelompok dari mikroba yang anaerobik, ya. Nah, dalam artian dia tidak membutuhkan oksigen, tetapi kebalikannya. Ya, oksigen bebasnya harus sedikit atau tidak ada. Ya, biasanya di sini, ya ini biasanya ditambahkan. Ya, kita mempunyai suatu inkubasi. Ya, terus ini ada aerob gel yang kita tambahkan. Aerob gel ini tujuannya apa? Melepaskan karbon di lingkungannya sehingga oksigennya habis. Ya, di sini didominasi oleh struktur CO2-nya. Nah, ini sebagai sistem tertutup alternatif yang lain dilakukan dengan aerasi menggunakan udara yang
diperkaya akan oksigen, CO2. Jadi kita tahu lingkungan yang kaya akan suatu oksigen atau O2. Nah, ini diberikan suatu aerasi karbon dioksida sehingga O2-nya ini nanti akan berubah menjadi CO2. Ya, sehingga nanti di sini ini cocok kelompok mikroba, ya, mikroba anaerobik, ya, anaerob, ya, anaerob di sini. Jadi kelompok mikroba anaerob dalam arti tidak membutuhkan oksigen bebas untuk kebutuhan respirasinya sehingga bisa melakukan aktivitas kehidupannya. Nah, ini contohnya ketika saya mau menumbuhkan mikroba yang sifatnya aerob, saya kasih di lingkungan yang anaerob, maka ya tidak bisa hidup ya karena kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, ini karbon dioksidanya tadi masih uraian tadi ya. Secara sederhananya seperti itu. Nah, ini berdasarkan sumber energi mikroorganisme dibagi menjadi beberapa ya. Ini kaitan dengan kemampuan mikroba itu menghasilkan suatu nutrisi atau energi ya. Sumbernya dari mana? Ini bisa jadi kalau kelompok dari ini ada fototrop ya, fototrop dan ada kemotrop ya. Kalau yang fototrop di sini mikroba menggunakan cahaya radiasi elektromagnetik sebagai sumber energi. Berarti di sini ada contohnya ada apa namanya seperti halnya kelompok dari mikroorganisme yang mampu menghasilkan nutrisi sendiri dalam proses fotosintesis. Nah, itu ya. Ini contohnya ada jasa ternik fotosintetik, ya, aerobik, anaerobik fototrop, ya, tidak melepaskan oksigen pada proses fotosintesis. Terus ada juga aerobik fototrop melepaskan oksigen pada apa namanya melepaskan oksigen. Ini tidak melepaskan, berarti kaitannya dengan kemampuan hidupnya lingkungannya seperti apa. Jadi sumbernya ini bisa dihasilkan secara sendiri, ya, meskipun tidak tersedianya unsur nutrisi di lingkungan, karena dia hanya bisa hanya membutuhkan suatu cahaya atau radiasi elektromagnetik untuk merubah cahaya menghasilkan suatu energi, sifatnya seperti halnya fotosintesis. Terus ada yang kemotrop di sini, berarti mikroba mendapatkan energi melalui reaksi ya, reaksi-reaksi kimia dari nutrien yang ada di dalam suatu substrat. Jadi merombak di situ. Jadi di sini adalah jasad kemotik ya, kemosintetik ya. Kalau ini fotosintesis ya. Jadi ada mikroba fotosintesis, ada mikroba kemosintesis ya. Dalam artian di sini merombak struktur kimia yang tersedia di dalam suatu substrat atau lingkungannya. Ya, kalau ini bisa menghasilkan berdasarkan apa? Oh, cahaya di sini. Ini berdasarkan apa? Oh, ternyata berdasarkan apa namanya ketersediaannya yang ada di lingkungan. Bisa jadi sisa-sisa makhluk hidup ataupun yang lainnya. Nah, ini karbon dioksida dari masih ada lagi yang tadi kan dua ya. Ini kemotrop, terus ada fototrop, terus ada berikutnya apa ini? Litotrof dan organotrof ya. Jadi ini kaitannya mikroba yang menggunakan donor elektron organik ya, ini ada pendonornya ya, ada pendonor elektronnya. Kalau yang ini mikroba yang menggunakan donor elektron dalam bentuk senyawa organik, ini yang anorganik, ini yang anorganik gitu ya. Oke. Ini berikutnya tadi masih kaitannya yang pertama tadi ya. Oke, kita lewatkan aja nggak apa-apa. Ini berdasarkan sumber energi dari donor elektron, mikroorganisme dibagi menjadi 4 ya. Itu ada contohnya alga, ada bakteri belerang gitu ya. Ya, ini contohnya. Ini sebenarnya konsep tambahannya ya. Terus ada kemotrop, ya, kemotrop ini ada dari kelompok bakteri besi, terus ada bakteri heterotrop gitu ya. Ini nggak apa-apa, kita ini aja nggak apa-apa. Kita skip. Ini berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi 5 ya, ada aerob ya. Ini kan yang tadi saya singgung, ada aerob, ada anaerob, ada mikroaerofil, terus ada fakultatif anaerob dan ada kapnofil gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini aerob berarti di sini mikroba dapat menggunakan oksigen bebas ya sebagai satu-satunya aseptor hidrogen terakhir dalam proses respirasi. Jadi ini jelas ya kaitannya dengan pemanfaatan oksigen gitu ya. Ini semuanya terkait dengan pemanfaatan oksigen. Ini oksigen bebas. Kalau yang anaerob ini tidak dapat menggunakan oksigen bebas sebagai aseptor elektron. Jadi bagaimana? Di sini ada reaksi enzimatis gitu ya. Reaksi enzimatis merombak suatu senyawa yang hasilnya nanti akan menghasilkan suatu oksigen.
Nah, terus ada mikroaerofil, ya. Mikroba yang hanya memerlukan oksigen dalam jumlah sangat sedikit. Biasanya nanti indikatornya ini bisa kita amati dalam suatu pertumbuhan mikroba. Ini ada tabung reaksi gitu ya. Ini ada medium cair, contoh. Nah, kelompok mikroba yang aerob itu berarti nanti pertumbuhannya ada di sini, di atas. Karena dia memanfaatkan oksigen yang ada di space ruangan ini. Ya. Terus yang anaerob itu nanti pasti pertumbuhannya ada di bawah. Ya. Karena dia tidak membutuhkan oksigen, dia berada di bawah di sini. Ya. Terus yang mesofil ini nanti biasanya di sini, ya. Di sini, ya. Nah, di tengah, di atas ini, karena dia membutuhkan oksigen sedikit, ya. Ya, untuk pertumbuhan hidupnya. Terus ada fakultatif, ya. Fakultatif di sini mikroba yang dapat hidup dalam keadaan aerob maupun anaerob. Berarti semua dia menyebar di sini, ya. Ya, secara horizontal gini. Pertumbuhan merata. Jadi di dalam suatu medium ini nanti keruh gitu, sama keruh semuanya. Kalau yang aerob, maka dia hanya kelihatan keruhnya di atas, tumbuhnya ada di atas. Yang mikroaerofil ini di bawah bagian apa namanya, lapisan permukaan gitu ya. Nah, sedangkan yang kanopil, ya, mikroorganisme mengeluarkan kadar oksigen rendah dan CO tinggi. Nah, ini terkait dengan reaksinya, ya. Terkait dengan reaksinya, kemampuan reaksinya, dia kebalik ya, memerlukan oksigen rendah dan membutuhkan karbon tinggi. Berarti di sini biasanya ini hampir sama dengan yang ini, ya. Nah, ini biasanya kalau kita amati pertumbuhannya di mana, ya bisa jadi di atas nih, ya, di bagian sini. Ya. Kalau yang mesofil, fakultatif ini menyebar ya, banyak dikit ya. Sedangkan untuk yang kanopil itu di sini kanopilnya. Ya. Sedangkan untuk yang mikroaerofil, ya, mikroaerofil itu bisa jadi di sini. Membutuhkan jumlah oksigen dengan jumlah yang sangat kecil. Dia tidak di permukaan. Kalau di permukaan maksudnya ke aerob. Ya. Kalau anaerob di sini. Nah, sampai di sini dibingung? Ada yang bingung? Ya. Yang dibingungkan di mana gitu? Nah, ini beberapa contoh mikroorganisme fotosintesis tadi ya. Beberapa contoh. Terus ada donor elektronnya, ada aseptornya. Ini aseptor, contohnya aseptornya pada kelompok aerob. Ini kan aseptornya ada O2, ini pendonor elektronnya, ini jenis mikrobanya ada di sini. Nah, ini yang anaerob sama. Nah, ini masih sama tadi aerob, anaerob tadi masih lanjutannya nanti bisa dibaca. Nah, ini cara pembuatan suatu media. Oke. Ini cara pembuatan suatu media, ini kan campuran bahan, ya, mencampur bahan. Mencampur bahan di sini. Oh, nggak bisa ya. Oke, di sini mencampur bahan. Bahan apa aja ya yang ada di media. Terus bisa menyaring media, menentukan dan mengatur pH, memasukkan media dan sterilisasi. Jadi ketika kita membuat suatu media, apa yang dicampur? Di sini kalau kita membuatnya secara manual, contohnya membuat media Na. Na ini gimana caranya? Ya kita sediakan ada ekstrak kaldu daging ini, kaldu ya, ada kaldu. Terus kita tambahkan lagi, di situ ada pepton. Kalau nggak ada pepton ya nggak bisa pakai yang lain atau nggak usah karena manual. Di sini langsung aja pakai glukosa, ya glukosa. Terus ini pakai agar, ya agar. Terus di sini juga pakai aquades atau air. Nah, ini kita larutkan dalam suatu bahan atau tempat. Ya. Kemudian kita larutkan, kita panaskan. Ya, karena di sini ada agar tadi. Ketika agar ini tidak dipanaskan secara sempurna, ya ketika sama aja prinsipnya kalian ketika membuat nutrijel atau membuat agar-agar gitu ya. Ketika airnya tidak mendidih ya tidak akan larut, tidak akan bisa berikatan agar dengan airnya tadi, ya, sehingga perlu dipanaskan. Setelah dipanaskan, ketika ini tadi kaldunya masih kasar ya, maka kita lakukan penyaringan terlebih dahulu, terus kita ukur pH-nya, terus masukkan ke dalam suatu tempat atau wadah atau botol gitu ya. Nah ini kita tutup pakai kapas, ya, terus kita kasih aluminium foil gitu ya, baru kita lakukan proses sterilisasi. Nah setelah sterilisasi, media ini baru bisa digunakan untuk uji aktivitas atau menumbuhkan mikroba. Jadi itu nanti mungkin detailnya kita akan pelajari di praktikum. Ya.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan Pak kalau pH itu terlalu tinggi itu dapat mempengaruhi juga ketika pH-nya juga lebih rendah itu juga mempengaruhi. Nah Pak, jika pH-nya itu netral, apakah pH netral tadi bisa mempengaruhi dalam membuat media Pak? Oke, terkait dengan pH ya. Jadi di sini ada pH, beberapa jenis pH. Jadi ketika pH-nya asam mempengaruhi, ketika tinggi mempengaruhi, asam mempengaruhi, netral apakah mempengaruhi? Ya, ini sama pengelompokan sebenarnya. Jadi kita bisa melihat ya, kita bisa melihat karakteristik media yang akan kita buat. Tujuan yang kita buat ini apa? Oh, ternyata saya membuat media tujuannya adalah menangkap atau mengisolasi kelompok mikroba asam. Contohnya dari mana? Saya ngambil mikroba yang ada di lahan gambut gitu kan. Lahan gambut di sini kan lingkungannya kan asam tuh, ya. Jadi media yang harus kita gunakan itu adalah medianya asam ya, agar mikroba yang kita tangkap tadi benar-benar kelompok mikroba yang memiliki lingkungan asam gitu. Ya. Nah, Pak, seandainya saya tumbuhkan di media media saya kondisinya netral, Pak, antara 5 sampai 8. Nah, ini bagaimana, Pak? Oh, ternyata ada pertumbuhannya, Pak. Nah, ini ada tanda kutip ya. Lingkungan aslinya pH-nya asam, tetapi kenapa dia mampu tumbuh di lingkungan pH netral? Oh, ternyata di pH netral ini ternyata di suatu lingkungan gambut tadi tidak hanya didominasi oleh mikroba yang asam aja, ternyata ada kelompok mikroba yang mempunyai kemampuan tumbuh di suhu netral. Di pH netral. Jadi ini sebenarnya pH di sini ini menentukan target kita ya. Seandainya saya mau mengambil mikroba yang tumbuh di lingkungan asam, ya maka pH-nya harus asam ya. Ya, ketika pH-nya saya buat netral, ya maka isolasi atau mikroba yang saya isolasi atau saya peroleh tadi ini tidak sesuai dengan tujuan penelitian saya. Kan itu ya gambarannya ya. Jadi kita bisa melihat ya, parameternya apa dulu ya, tujuannya apa ya. Oh, ternyata saya mau mengamati mikroba yang berada di kondisi lingkungan asam, atau gini, saya mau menguji pertumbuhan mikroba, aktivitas mikroba ya, senyawa A terhadap pertumbuhan mikroba. Ternyata mikroba yang saya gunakan tadi adalah mikroba asam ya. Ya, ini kan saya sudah punya mikroba. Mikroba ini karakteristik pH-nya di lingkungan pH asam ya. Saya buat suatu media pH netral, memungkinkan nggak tumbuh di situ ya. Ya, kan ini sudah spesifik, sudah ketemu satu jenis mikrobanya ya, kita tumbuhkan di media netral. Ternyata netral di sini lebih dari pH maksimumnya ya, maka tidak akan tumbuh di sana ya. Jadi ini berpengaruh ya terkait dengan pertumbuhan dan target tujuan penelitian kita apa, target yang mau kita analisis apa di sana. Nah, itu mungkin itu ya. Jadi pH di sini mempengaruhi karena faktor utama dari lingkungan tempat hidupnya. Ketika berbeda, ya maka bisa jadi tidak tumbuh atau tumbuh tapi mikroba yang lain yang tumbuh di situ. Nah, itu ya. Baik Pak. Oke, ada Pak lagi? izin bertanya Pak. Silakan. Untuk media pertumbuhan bakteri itu sendiri lebih baik menggunakan media padat atau cair ya Pak? Oke, kira-kira media padat atau media cair ya, tergantung uji. Kalau gini, kita mau menumbuhkan mengamati respirasi mikroba ya. Bisa kita menggunakan media padat ataupun bisa juga kita menggunakan media cair. Tetapi ketika kita menggunakan media padat biasanya agak susah untuk pengamatan ya. Bisa kan di padat itu juga bisa pertumbuhannya ketika kita menggunakan metode tuang atau full plate gitu ya. Nah, internet kan tersebar dia akan tersebar di bagian atas, tengah, bawah. Ya, kalau dia kelompok dari aerobik, ya, ternyata tumbuhnya ada di bagian dasar media. Ya, tetapi itu susah. Ya, biasanya peneliti atau tergantung tujuan penelitian kita atau apa yang kita inginkan. Ya. Kalau saya hanya mau mengetahui jenis respirasinya, ya, lebih mudahnya saya menggunakan media cair. Ini kan ada dua jenis ya media cair. Ini ada contoh. Ada dua contoh media, ada nutrien agar sama ada nutrien broad. Nah, ini sama nggak unsur makronya dan unsur mikronya? Ini contoh.
itu sama, nutrien agar dan nutrien broad itu sama unsur makro dan mikronya, medianya sama, yang membedakan hanya satu. Kalau broad dia tidak mengandung agar-agar, ya. Yang Na itu ada agar-agarnya. Ya. Unsur nutrisinya sama, ya. Kalau kita mau melakukan uji aktivitas, ya bisa juga kita menggunakan media cair dan juga bisa menggunakan media padat, tergantung tujuan kita apa, ya. Ya, media cair dan media padat ini sebenarnya sama konsepnya. Kalau kita mau menguji aktivitas antibakteri, kita menggunakan media cair ya tidak akan bisa. Gitu. Kita menggunakan atau membutuhkan media padat untuk uji aktivitas antibakteri. Tapi kalau saya mau menguji aktivitas jumlah atau melihat aktivitas jumlah selnya Pak, ya, dalam setiap jamnya, boleh nggak saya menggunakan media padat dan menggunakan media cair? Boleh, ya. Kalau media cair nanti yang bisa diukur itu langsung dengan menggunakan spektro, itu adalah kerapatan jumlah sel yang ada di dalam suatu tabung reaksinya atau tempatnya tadi. Tetapi kalau menggunakan media padat, itu yang terhitung nanti adalah jumlah koloni selnya. Itu ya. Jadi beda targetnya. Sama-sama menghitung, ya, sama-sama menghitung. Yang satu padat tadi digunakan untuk menghitung total koloninya, ya, atau TPC-nya. Sedangkan kalau yang menggunakan media cair itu nanti yang digunakan adalah absorbansi, ya, absorbansi sel yang ada di dalam medium cair tadi. Jadi kita tidak lagi mengamati koloninya. Tapi kalau di medium cair biasanya kelihatannya adalah keruh dan tidak keruh. Ya. Ketika keruh maka absorbansinya kan semakin sedikit. Ya. Ketika dia jernih maka absorbansi cahaya yang menembus ini semakin banyak. Ya. Yang dibelokkan kan semakin sedikit kalau keruh. Sebalik ya. Kalau jernih yang diteruskan kan sangat banyak. Kalau keruh yang dibelokkan kan sangat banyak ya di spektro tadi. Nah, ketika di media padat ya itu tadi yang akan dihitung adalah total koloninya. Jadi di situ jelas ya kita tidak masalah menggunakan media padat ataupun media cair, ya. Tetapi tergantung tujuan kita apa dulu kan itu. Ya, ketika tujuan kita mengamati sel koloni sel bakteri atau koloni bakteri, ya, maka kita harus menggunakan medium padat. Kalau kita mau melihat kerapatan jumlah sel mikroba, ya kita menggunakan medium cair kan itu. Ya, itu ya. Jadi tergantung apa dulu target penelitian kita mau kemana, mau diapakan dulu. Ya, itu sebenarnya sama ya nanti agar ya itu kan cair dan tidak itu kan ada komposisi agarnya. Kalau agarnya nggak dikasih ya maka bentuknya cair kan itu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Bapak tadi bilang yang untuk sumber karbon dan energi itu adalah Pak CO2, karbon dioksida ya Pak. Tapi di sini Aisyah tertarik pada makro elemen dan fungsinya Pak. Kan kata Bapak tadi bisa dibilang bahwa bisa dicampurkan menjadi senyawa kimia ya Pak. Semisal Aisyah ngambil di sini C6H12O6 Pak. Glukosa kan Pak, pada dasarnya bahwa memang karbohidrat Pak. Mengapa CO2 dijadikan jadi sumber utama melainkan tidak yang lain Pak. Sedangkan di makro elemen Bapak bilang bisa menjadikan senyawa energi kimia bisa dicampurkan Pak. Oke, jadi kaitannya dengan makro elemen sama sumber karbonnya tadi di sini ya. Yang di sini ya? Iya Pak. Ya, ini sama makro elemen. Sumber C-nya kan harusnya di sini sumber karbonnya ya. Kalau di sini ini kondisi lingkungannya gitu ya. Kalau di sini ini kebutuhan untuk yang ada di dalam nutrisi. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Di dalam nutrisi ya sumber C-nya itu harus tersedia. Yang pertama di sini saya lihat. Bentar ya. Oke, ini kaitannya di sini ya. Kaitannya ini sumber C ini ya. Sumber C di sini kan sebagai bahan-bahan organik sel ya. Jadi ini nanti seperti apa? Ini yang ada di dalam suatu media ya. Kalau yang satunya karbon dioksida tadi meskipun sama kan kalau kita lihat CO2 ya. Sebenarnya C ini karbon ini bisa diikat ya atau dirombak ketika berada di dalam suatu media. Tetapi kalau yang satunya tadi itu kondisi lingkungannya ya. Ini harus ada C-nya. Kan nggak campur tuh ya yang ada di dalam suatu media sama yang ada di lingkungannya. Ya, ini ada dua. Selanjutnya
Ini medianya ya, di dalam media ya, ini di luar. Jadi C yang di sumber yang ada di sini ya, yang ada di dalam media ini nanti bisa berasal dari C kompleks ya. Yang ini terkait dengan perombakannya. Ya, ini di struktur kimia mungkin ada kimia organik ataupun anorganik ya, bagaimana cara merombak suatu adanya suatu reaksi untuk memecahkan suatu senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang dapat dimanfaatkan kan gitu ya. Nah, ini berada di dalam. Ya, sedangkan kondisi CO2 ya, kondisi karbon dioksida untuk kondisi lingkungannya ini yang ada di ruangan. Ya, ini kan gini modelnya. Ini kan ada satu wadah gini ya. Nah, kondisi ruangan ini ketika dia bersifat anaerob, maka oksigen di sini ini harus hilang ya. Ya. Jadi yang ada harusnya ada C2. Ya, berarti bagaimana untuk menghilangkan oksigen ya, bisa jadi ada suatu proses aerasi mengeluarkan oksigennya dan memasukkan sumber karbon dioksidanya. Mana tadi? Ya, memasukkan sumber karbon dioksidanya. Salah satunya apa? Bisa jadi ditambahkan dengan adanya aerob gel. Ya, aerob gel itu isinya adalah karbon. Dan nanti aerob gel ini akan dilepaskan sehingga menyebabkan ruangan ini adalah hampa akan oksigen ya, isinya adalah karbon. Ya. Karbon di situ nanti ini akan mempengaruhi aktivitas sel di dalamnya. Ya. Berbeda lagi ya, karbon yang ada di luar ini dengan ada yang di dalam. Ya. Kaitannya di dalam nanti C-nya ini nanti ada peran reseptor ya, yang reseptor ya. Tadi ada reseptor dan koreseptor tadi ya, atau ya reseptor elektron ya, untuk mengikat atau memindahkan atau dibutuhkan oleh sel bakteri. Ya. Kalau di sini ini mempengaruhi pertumbuhannya terkait dengan respirasi. Kalau yang di sini terkait dengan bahan-bahan organik sel yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, kenapa dimasukkan? Ini ada sumber karbon, bisa nggak Pak? Ini CO2 bisa, tapi CO2 yang berada di dalam C-nya ini berada di dalam suatu komponen yang kompleks gitu ya, tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri kan tidak masuk dalam struktur media kan gitu. Ya, jadi C ini ya tidak mungkin CO2 ya, tidak mungkin CO2 yang berada di dalam mana ini? Di dalam mal ekstrak kan gitu ya. Ekstrak daging itu isinya apa? Ya, struktur protein atau struktur karbon ya. Ya ini pasti tidak C2, bisa C3, bisa C yang lainnya kan gitu. Atau C ini berikatan dengan senyawa yang lainnya kan gitu. Nah, C inilah yang nanti yang akan ada suatu reaksi enzimatis oleh mikroba yang dapat digunakan untuk kebutuhan bahan organik sel kan gitu. Ya, jadi itu. Sedangkan yang CO2 yang ada di luar di sini ini kaitannya dengan faktor lingkungan ya. Terkait dengan apa? Oh, terkait dengan pemanfaatan oksigen dan karbon dioksida sebagai proses respirasinya ya. Ini kalau yang di sini ini kaitannya dengan fisiologinya. Ya, ini kaitannya dengan respirasinya. Itu ya. Ya, Aisyah tadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya, mungkin itu beberapa penjelasan saya ya terkait dengan materi kita hari ini ya. Nanti materinya bisa dipelajari lagi, dilihat lagi, ya, rekamannya juga bisa dilihat lagi kan itu. Nanti saya upload lagi. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Kalau belum ya mungkin nanti setelah mereview lagi, membaca lagi, ternyata ada pertanyaan ya sambil jalan, maka silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Tidak sesuai dengan tema waktu perkuliahan juga nggak apa-apa. Oke, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan ya, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan dengan tema bakteriologi. Nanti silakan dibaca terlebih dahulu ya terkait dengan konsep bakteriologinya. Mungkin itu dari saya akhiri. Mohon maaf. Gimana? Kalau untuk filenya bisa nggak Pak dikirim aja Pak? Oke ya. Nah, kemarin yang kemarin juga belum ya. Ya nanti saya bagikan lah untuk file materinya. Oke, cukup dari saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.